Oke, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk nge-cloning atau lebih tepatnya ngebikin sebuah website dari mockup atau desain yang diberikan ke kita. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan Figma dan ini aku ngedapetin desainnya gratis dari community-nya Figma. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar HTML dan CSS basic. Oke, karena sangat penting dan aku rasa sih kebanyakan para developer itu di web mereka kuat di sisi back end, tapi di sisi front end-nya itu masih lemah, kira-kira seperti itu. Kebanyakan teman-teman yang baru-baru belajar, mereka lebih terbiasa dengan ngebikin flow dari aplikasinya, logiknya gimana. Tapi ketika mereka disuruh untuk ngebikin sebuah web, itu mereka stuck. Oke, nah di sini aku bakal ngebantu kalian untuk mempelajari gimana sih cara termudah untuk nge-slicing, gimana ya, atau me-cloning sih lebih tepatnya. Ini menjadi sebuah HTML CSS yang bisa kita gunakan di project kita. Oke, jadi langsung aja. Jadi tool yang perlu kita siapkan di sini adalah Visual Studio Code seperti biasa. Kemudian di sini aku bakal bikin sebuah folder. Kalian bisa bikin di mana aja. Aku mungkin di sini tahu coding. Oke, kebetulan udah ada, mungkin gue ganti aja di sini HTML CSS. Kemudian aku buka di Visual Studio Code. Dan di sini kita bisa memulai untuk membuat file pertama kita, yaitu index.html. Kira-kira seperti ini. Oke, sepertinya lagi loading. Sip. Langsung aja kita lihat di sini. Kemudian berikutnya aku bikin di sini index, bukan sih, lebih tepatnya style CSS. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin aku zoom sedikit dulu. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara ngebikin sebuah website menggunakan HTML dan CSS murni. Nah, di sini aku disclaimer dulu, aku nggak bakal menggunakan yang namanya Bootstrap. Karena dasarnya bagi seseorang yang baru belajar, ada baiknya kalian menggunakan, kalian itu belajar dari dasar daripada menggunakan utility atau framework CSS lainnya. Karena kalau misalnya kalian lemah di dasar, ya nanti ketika menggunakan framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind, atau bisa saja kita menggunakan material UI, itu bakal kesulitan. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung aja kita bakal mulai, kita bakal ngebikin sebuah HTML5, dan kita bikin di sini my blog judulnya. Kira-kira seperti ini. Nah, sebelum kalian memulai, pastikan dulu ada beberapa extension yang kita install. Nah, diantaranya adalah di sini aku menggunakan yang namanya Live Server. Oke, jadi kalian install ini dulu. Tujuannya adalah sehingga ketika aku melakukan perubahan, aku nggak perlu nge-refresh secara manual di sisi browser. Oke, bagi yang sudah install, kalian bisa melihat di sudut kanan paling bawah ada tombol Go Live. Silahkan diklik dan kalian perhatikan title kita berubah menjadi My Blog, dan jika aku edit di sini, edit harusnya berubah jadi My Blog Edit. Oke. Seperti biasa aku tulis di sini My Book by Tahu Coding, kira-kira seperti ini. Oke, next berikutnya lagi di sini kita akan memulai untuk integrasi style CSS. Nah, untuk style itu kita bakal taruh di elemen head. Kita pilih di sini bagian link, kemudian linknya adalah CSS dan kita tujukan ke style CSS. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk pertama kali kita ngebikin heading 1, halo, selamat pagi. Ketika aku refresh, harusnya dia bakal correlate di sini. Nah, di CSS dan HTML sendiri, kita bisa nge-style elemen langsung dari sini. Misal aku ganti di sini color menjadi red. Oke. Atau kita bisa menggunakan class. Oke. Jadi apa itu class? Class itu kayak semacam identifier style gitu yang bisa kita gunakan di banyak elemen. Kira-kira seperti itu. Mungkin aku mau beri nama di sini namanya text danger. Dan untuk basicnya, kalian bisa naruh style tersebut di head. Kira-kira seperti ini. Dan untuk penulisan kelas sendiri, kita harus memulainya dengan titik, kemudian nama kelas dan properties style tersebut. Jadi kalau misalnya aku ganti di sini jadi colornya adalah red juga, maka kita bakal bisa melihat di sini stylenya. Oke, nah tekniknya seperti ini udah nggak direkomendasikan zaman sekarang lagi, karena kita
harus nge-spread produk kita, atau lebih tepatnya project kita. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita nanti ke depan untuk mengembangkan, dan nanti kita bisa ngimpor file style CSS ini di tempat lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dua teknik yang seperti ini nggak aku rekomendasikan lagi. Jadi aku kopas saja dan aku cut dan aku hapus stylenya dan kita pindahkan di sini aja. Bisa aku ganti jadi green, maka kalian bisa melihat di sini warna hijau. Oke, sesimpel itu aja kita mengintegrasikan sebuah file CSS ke dalam website kita. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar untuk nge-cloning. Oke, jadi ceritanya nggak ada yang namanya converter ya, nggak ada yang namanya converter dari sebuah mockup ke sini. Adapun ada, tapi itu nggak responsif dan rata-rata mereka menggunakan position absolute. Oke, kalian tahu kan, position absolute itu nggak direkomendasikan dan itu bakal tidak optimize. Aku pernah menggunakan salah satu tool di luar sana yang nge-convert desain ke sisi HTML. Wah, itu bakal udah satu codingannya jelek, kemudian file yang dihasilkan itu terlalu besar. CSS-nya yang harusnya mungkin 10 kilobyte, nah setelah di-convert itu bisa menghasilkan 200 hingga 300 sehingga aplikasi kita nggak optimize. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bakal memulai. Nah, jadi yang pertama kali harus kita bikin di sini adalah navigation bar. Oke, jadi aku menggunakan elemen nav di sini. Kemudian aku bakal bikin sebuah kelas dan aku beri navbar. Kira-kira seperti ini. Nah, navbar akan, ini mungkin aku hapus saja ya. Nah, aku bakal nge-stylingnya dulu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah, kalau misalnya kita menggunakan PHP, kita bisa menggunakan apa namanya? PHP dump, atau kalau di Laravel kita bisa menggunakan Didi untuk melakukan debugging. Tapi kalau misalnya kita di CSS atau styling, kita bisa menggunakan background atau border. Di sini aku menggunakan background aja dan aku definisikan height-nya kira-kira 10 virtual height. Kira-kira seperti ini. Sehingga kalau misalnya kalian balik lagi di sini, navbar kita udah terbentuk. Ya kan? Bener. Tapi sepertinya kita bakal hitung-hitung lagi nih. Kita inspect, kemudian kita lihat 36 ke atas, ke bawah 25, sehingga kalau misalnya kita lihat ini tingginya, nah kita bisa lihat tingginya adalah 85 pixel. Oke, kita fixkan dulu height-nya 85 pixel di sini. Oke, jadi kira-kira navbar kita setinggi ini dan kita ketemu sebuah isu. Oke, nah di sini ada padding yang seharusnya kita nggak butuhkan. Coba kalian pikir bikin sebuah blog terus tiba-tiba ada padding di sini, nggak lucu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan properti, kita bakal nge-select seluruh body kita, kemudian kita size dulu border size-nya, box styling, box sizing, oke, border box, dan kemudian aku definisikan di sini padding-nya 0 dan margin-nya 0. Kira-kira seperti ini. Khusus untuk di body aja. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini padding dan margin-nya udah hilang. Dan kita nge-set box sizing behavior-nya menjadi border box, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya lagi di sini kita bakal melakukan styling di sini. Kalau misalnya kita perhatikan, kita punya konten di dalamnya ini ada title dan di sebelah kanan itu ada menunya. Oke, mungkin aku bakal lihat satu-satu dulu. Kalau misalnya kita ngebikin sebuah navigation bar, berarti di sini dan di sini, kira-kira seperti itu, kita bakal membaginya jadi dua. Nah, jadi aku pengen di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini aku bakal mulai langsung menggunakan H1, mungkin kira-kira seperti ini. Kemudian aku beri nama di sini tahu coding. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kemudian berikutnya di sini ada pencarian. Mungkin pencarian nggak usah aku implementasi deh. Ini bakal jadi custom input. Dan ada icon, atau mungkin aku langsung aja ke home dan artikel. Nah, jadi di sini aku bakal bikin sebuah div baru, kemudian aku bakal tulis di sini sebuah apa enaknya ya, indent element span, atau aku bikin di sini p, oke. Kemudian di sini p juga, dan aku tulis di sini adalah artikel. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan perhatikan, kita dapat tulisan tahu coding, home, dan artikel. Nah, di sini kita bakal memanfaatkan yang namanya flex. Oke,
Jadi kita akan menggunakan flex di sini, dan flexnya itu ketika kita nge-apply sebuah display flex pada sebuah kontainer elemen, kontainer ya, aku panggil kontainer di sini. Nah, dia bakal ngeganti yang sebelumnya itu arahnya ke kolom menjadi row seperti ini. Oke. Nah, satu masalah udah fix, kalian bisa melihat. Dan masalah berikutnya adalah di sini kita harus ngebikin kelas baru nav menu, kira-kira seperti ini. Dan aku pengen si nav menu itu displaynya juga flex, kira-kira seperti ini. Oke, jadi home dan artikel kita lurus, dan aku pengen masing-masing konten itu punya gap, dan mungkin gapnya kita bisa definisikan di sini kira-kira 10 pixel kiri kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin kalian tinggal klik di sini dan sini, sepertinya 30 pixel. Oke, nah kira-kira seperti ini. Dan berikutnya, kita punya masalah. Kalau misalnya kalian perhatikan, di sudut kiri itu 83 pixel, ke kanan 93. Jadi mungkin aku mau ngambil rata-rata 10% ya, paddingnya kiri kanan. Jadi kita bisa menggunakan shorthand padding di sini. Atas bawah misalnya kita definisikan 0 pixel, dan kiri kanan aku pengen 10%. Oke, dari total width aku yang sekarang. Untuk di bagian navbar. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, dia otomatis kayak gini, ke kiri dan ke kanan. Oke. Dan kemudian berikutnya kita punya masalah. Aku pengen konten coding dan home dan artikel itu berada di benar-benar tengah. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya align item center. Sehingga dia bakal rata tengah. Atas bawah ya, secara vertikal. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian berikutnya, kalau kita perhatikan, konten kita itu di-push ke kiri dan di-push ke kanan. Di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya justify content space between. Kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa melihat masalah kita satu persatu udah di-solve menggunakan flex saja. Kemudian berikutnya kita punya masalah, ternyata kita punya font dan fontnya itu belum benar. Kalau bisa kita perhatikan di sini dia menggunakan inter. Oke, kita coba tengok deh di Google Font. Google Font inter, ada nggak? Oke, dan sepertinya kita punya Google Font-nya di sini. Aku nggak tahu gratis atau gimana. Jadi mungkin aku ambil aja salah satu yang sepertinya paling cocok untuk kebutuhan kita yang sekarang. Aku bakal ngambil intern yang width-nya 400. Oke, 400 nih dia. Aku select di style, kemudian tinggal di kopas aja guys. Tinggal di kopas aja di sini. Kemudian kita pindah ke index.html dan paste-nya itu di atas style CSS kita. Agar dia di-load duluan dan style CSS kita nanti bisa mengenali. Nah, kemudian berikutnya di sini katanya, ketika kita ingin menggunakannya, kita harus menggunakan font family inter sans serif. Maka dari itu, di sisi body, aku pengen apply-nya secara global, sehingga seluruh elemen dan apapun yang ada di dalamnya bakal apply font family inter. Dan jika kita kembali ke aplikasi kita, nah, kalian bisa melihat di sini, home dan artikel. Nah, berikutnya di sini, hot coffee, itu kalau bisa kita perhatikan, weight-nya ada 700 dan font size-nya itu 20 pixel. Nah, jadi di sini kita menggunakan bahwa HTML selector, indentasi nested-nya gitu, nge-select elemen. Jadi di sini kan kita punya navbar ya. Kemudian di dalam navbar itu ada elemen namanya S1. Nah, jadi aku mau nge-select-nya langsung seperti ini. Jadi nggak secara global, aku nge-select-nya secara spesifik menggunakan arrow kanan. Kemudian H1, dan di sini kita bakal mendefinisikan font size-nya adalah 20 pixel sesuai yang ada di mockup kita. Oh ya, by the way, untuk saran, karena ini beginner, aku bakal menggunakan pixel, tapi untuk ke depan gunakanlah rem atau em agar lebih responsif lagi. Tapi karena ini untuk beginner, bagi kalian yang baru belajar, lebih baik aku ajarin kalian menggunakan pixel. Soalnya susah juga nanti kalau misalnya baru-baru belajar langsung aku pakai rem. Dan kalian bakal kesulitan untuk mengkonvertnya. Karena mainannya koma. Berikutnya di sini aku bakal ganti jadi font weight atau ketebalannya itu 700 sesuai dengan yang didefinisikan di Figma. Tapi sepertinya ini kurang width. Mungkin aku definisikan bold. Di sini refresh. Atau colornya aku ganti jadi white. Oh ya, berubah ya. Berarti mungkin bolder, save. Oke, biar aja deh. Kayaknya ini tebel karena dia itu icon. Ya wes deh, nggak usah dipusingin. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini ada home dan itu 400 dan size-nya ada 16 pixel.
Jadi kalau misalnya kalian klik kanan, kemudian mungkin aku reset deh. Oke, sip, udah bener. Jika kalian klik inspect, kemudian kalian klik di sini, kalian bisa ngelihat size-nya dari font kita itu udah bener sih, 16 pixel secara default. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini itu size-nya berapa? 16 pixel juga. Jadi aku nggak perlu ngerubah lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya di sini, setelah kita udah berhasil ngebikin navbar, kita masih punya masalah untuk nge-get icon gitu. Icon yang ada di sini. Nah, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan berbagai macam icon yang ada di internet, tapi karena untuk menggunakan font Awesome aja ribet, aku bakal nge-export ini aja yang dari ada Figma, yang ada di Figma. Jadi kita klik desain, kemudian ekspor, dan kita bakal ekspor ini satu-satu. Save as, dan aku save itu sebagai SVG. Mungkin kita perhatikan lagi di sini, aku simpannya tadi di mana ya? HTML CSS. Oke, HTML CSS. Nah, kemudian di sini kita bakal ngebikin sebuah folder baru. Aku beri nama asset, kira-kira seperti ini. Dan aku simpan di sini aja deh, Instagram. Oke. Dan aku installnya sebagai PNG. Oke, kita ganti dulu deh. Kita ganti jadi SVG. Kemudian kita ekspor lagi. Save, kemudian kita ganti jadi Instagram. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lakukan itu untuk icon lainnya seperti yang ada di Twitter, yang ada di sini. Kita ganti jadi SVG, kita ekspor, kemudian kita save as, kita beri nama Twitter. Oke, dan berikutnya lagi di sini kita bakal nge-export LinkedIn. Oke, dan di bagian ekspor kita bisa menggantinya jadi SVG, kemudian kita ekspor lagi. Nah, tujuannya kenapa aku ekspor sebagai SVG? Ya, biar HD aja gitu. Oke. Kemudian berikutnya lagi, setelah kita perhatikan, aset kita itu punya beberapa file. Dan kalau misalnya kalian lihat, SVG itu bentukannya seperti ini. Jadi kalian nggak usah pusingin deh. Dan berikutnya lagi di sini, mungkin di suatu hari aku bakal ngebahas apa sih itu SVG. Tapi untuk saat ini kita perlu ketahui, oh ada format file bernama SVG untuk membantu kita ngeload sebuah gambar. Ya, atau sebuah desain gitu. Nah, berikutnya lagi di sini, kita bakal nambahin ada gambar 3 buah. Oke, jadi aku bikin jadi sini menggunakan elemen img dan source-nya itu dari aset, kemudian yang pertama kali itu adalah Instagram. Kita bikin alternatif teksnya adalah Instagram. Oke, kemudian kita copy paste dan kita tinggal ubah aja. Nah, yang sebelum Instagram jadi Twitter dan terakhir adalah coba tebak LinkedIn. Nah, kita kasih alternatif teksnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, itu dia langsung ke align dengan rapi. Kenapa? Karena kita menggunakan gap di sini, di bagian menu kita. Sehingga jarak antar elemen itu udah pasti 30 pixel. Oke, daripada menggunakan margin right, margin left itu kan jelek ya. Nah, berikutnya lagi, karena navbar kita udah benar, kita tinggal ganti aja background-nya jadi putih. Oke, sesuai dengan default. Atau kalau kita mau definisikan jadi white ya. Siapa tahu kalian punya background yang transparan, dan nanti itu bakal ngikutin warna dari browser, maka dari itu aku definisikan di sini menjadi white. Oke, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya, untuk menandai bahwa ini adalah navbar kita, mungkin aku bisa ngasih sedikit adjustment deh. Aku kasih di sini menggunakan box shadow. Oke. Box shadow, dan aku pengen box shadow-nya 2 pixel, 4 pixel, kemudian 0. Kemudian kita menggunakan RGBA 1, kemudian transparansinya itu 0,2, kira-kira seperti ini. Sehingga kita ngedapatin box shadow di bagian bawah sini, dan sebenarnya kalian bisa ngerubah intensitasnya dengan memanfaatkan ini, dan tinggal diubah aja propertinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Ini 0,1. Nah, aku lebih suka kayak gini sih. Dan mungkin aku kecilin dari 2, 4. Nah, gini aja. Aku nggak suka terlalu lebay banget. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini. Nah, kita bakal ngebikin sebuah hero section. Oke, jadi ada yang manggil Jumbotron, hero section, atau bagian iklan atau apa kayak. Jadi aku panggil di sini namanya hero section. Dan biasanya sih kalau aku ngajar di kelas Dumbways ID, jadi cerita aku mentor juga di sana, dan sebagai full stack developer juga,
Aku biasanya yang manggil ini hero section, dan karena yang aku ajari adalah React.js, maka biasanya aku ngebikin sebuah komponen baru. Tapi ya cerita kita pakai HTML ya wes deh. Nah, jadi di sini kita akan ngebikin sebuah section baru. Jadi kita nggak bikin komponen ya. Jadi kita bikin sebuah section di sini, dan aku bakal beri nama di sini hero container. Kira-kira seperti ini. Oke, dan kelas hero container itu bakal aku manfaatkan di sini untuk nge-stylingnya nanti ke depan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, tinggi dari ini itu adalah 467 pixel. Jadi aku ambil 470 pixel aja, jadi aku bikin di sini height-nya. Oke. 470 pixel. 470 pixel, dan aku seperti biasa aku ganti background-nya jadi merah agar kalian bisa melihat secara visual, oh ini adalah section dari hero kita tadi. Nah, kayak gini gampangnya ketika kalian belajar. Nah, kemudian berikutnya lagi, kita harus mendefinisikan padding-nya sama seperti tadi. Kita kopas saja padding-nya dari sini, dan kalau misalnya kalian lihat nggak ketahuan sih, tapi nanti aku bakal perlihatkan. Nah, lanjut lagi, di sini kita bisa melihat terbagi dua loh. Di sebelah kiri section, di sebelah kanan section. Mungkin aku ekspor dulu bagian ini, dan aku bakal ekspornya menggunakan SVG juga, dan aku bakal ekspor, dan jika aku save as di sini aku bakal ngambil jadi hero. Oke, terserah nama aku mau apa ya. Nah, alasan kenapa aku menggunakan SVG, jika kalian perhatikan, aku zoom, ini ikonnya nggak pecah. Nah, itulah salah satu kelebihan menggunakan SVG. Oke, nah jadi kalian perhatikan di sini kita menggunakan tulisan make a better coffee. Oh iya, by the way, jangan lupa kasih tribute ya ke orang yang bikin desain ini. Jangan lupa dikasih like juga, dan kalian bisa duplikat. Kebetulan nama dari desainnya itu adalah minimal block, kira-kira seperti itu. Dan lanjut, di sini kita bisa copy make butter coffee, kemudian aku beri nama, aku bikin di sini S1 make a better coffee, kemudian we learn how to block. Oke. Malah nanya, we learn how to block. Nah, kemudian berikutnya di sini ada img, oke. img, kemudian source-nya adalah dari asset, kemudian adalah hero SVG, dan aku beri alternatif text-nya adalah hero. Sip. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, bentuknya udah nggak bener lagi, udah nggak bener lagi. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya flex lagi. Oke. Jadi sini aku bakal kebanyakan menggunakan flex deh. Dan kalau misalnya aku ganti di sini jadi flex, dia bakal jadi inline, jadi raw. Nah, kalian bisa melihat di sini, dan tingginya otomatis ngikutin dari tinggi dari si hero container. Nah, kemudian berikutnya adalah gimana caranya membagi dua konten ini. Oke, jadi caranya simple. Aku bakal nge-wrap dulu ini karena dia bakal jadi satu konten. Div, aku wrap dulu. Nah, biar mereka jadi satu kesatuan, dan tinggal aku bagi dua aja. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa memanfaatkan cara yang pertama dulu. Oke, mungkin aku tunjukin dulu satu-satu. Jadi kita bisa nge-select div-nya. Kemudian kita definisikan di sini flex one. Oke. Kemudian di sebelah kanan kita bakal nge-select gambar, hero container, kemudian img. Kemudian kita definisikan di sini flex one. Nah, sehingga flex 1 dan flex 1 itu otomatis width-nya jadi 50%, 50%. Seperti yang kalian lihat di sini, itu otomatis terbagi dua. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan di sini flex 4, jadi nanti size-nya jadi 4:1. Itu dia. Oke. Tetapi tekniknya seperti ini aku merasa kurang tepat sih. Karena nanti ada masalah di sisi responsif. Jadi aku definisikan aja di sini width-nya. Width 50%. Oke. Kemudian width-nya aku definisikan di sini 50% juga. Hingga hasilnya sama aja. Tapi nanti kita bisa melihat efeknya nanti ketika kita udah sampai di penghujung acara, di penghujung konten kita membahas tentang responsivitas dari web kita. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan melanjutkannya. Aku pengen apa lagi ya? Aku pengen apa? Aku pengen melihat gambar kita itu 323 pixel. 323 pixel tingginya, berarti aku kasih height-nya 323 pixel. Oke. Nah, sehingga tingginya udah benar, dan aku pengen gambar ini align self ke center. Tuh, agar dia taruh di tengah. Kira-kira seperti ini.
Dan mungkin aku mau ngasih background yellow biar aku tahu deh ini size-nya sampai mana. Ini kiri kanan. Jadi dia ke tengah ini ya. Oke, biar aja lah, nggak apa-apa. Kayak gini aja biar rapi. Dan kemudian berikutnya, di sini kita punya masalah. Aku pengen make a better coffee itu berada di tengah. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kan kita udah nge-select div tadi ya. Nah, div ini kita bisa nge-align shaft lagi. Align shaft itu ke center sehingga dia berada di tengah beneran kayak gini. Iya, udah bener. Kemudian berikutnya make a better coffee itu bakal kita sesuaikan dengan size yang ada di sini. Berarti size-nya adalah 60 pixel. Oke. Jadi kita nge-selectnya cukup jauh, tapi di sini aku langsung nge-select elemennya tanpa menggunakan arrow. Jadi ceritanya aku bakal langsung select S1. Jadi secara scope, apapun elemen H1 yang berada di hero container itu bakal nge-apply style ini. Kira-kira seperti itu. Di sini aku definisikan font size-nya ada 60 pixel, sehingga nanti bakal jadi gede seperti ini. Nah, kemudian kalau misal kalian perhatikan, make a better coffee, itu coffee-nya ke bawah. Jadi kalau misal kita lihat, width dari ini, itu adalah 354. Jadi untuk div tadi, itu aku definisikan di sini, di teks H1, aku definisikan width-nya adalah 360 pixel. Nih. Sehingga dia nanti bakal turun ke bawah. Kira-kira seperti ini. Dan kemudian berikutnya di sini ada tulisan Wayland how to block. Jadi di sini aku bakal ngerubah size-nya sesuai dengan 30 pixel. Oke. Di hero container, kemudian P kita, font size-nya. Font size berapa tadi? 30 pixel. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga nanti bentukannya jadi seperti ini. Nah, kemudian berikutnya lagi kita punya masalah lagi nih. Mas nih make a better coffee-nya itu nggak ke tengah. Oke, jadi kita align aja mereka berdua. Jadi kita definisikan apapun konten yang bersifat teks pada elemen div, yaitu H1 dan P tadi, heading 1 dan paragraf kita, itu jadi center. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, dan jadi lebih masalah lagi, seperti kurang tepat kita menggunakan cara ini. Kita udah definisikan di sini align shaft-nya ke center. Tapi ada baiknya kita mengubah elemen yang ada di sini itu jadi flex. Oke. Kita ganti lagi di sini jadi display-nya adalah flex. Oke. Kemudian kita ganti flex direction-nya jadi column sehingga di atas bawah. Nah, kemudian kita set di sini align item-nya center sehingga dia udah ke tengah. Dan aku pengen justify kontennya adalah center. Kira-kira seperti ini. Sip. Nah, kemudian kita tinggal perbaiki aja masalah yang ada di sini. Kalau misalnya kita lihat P dan make a better coffee kita ini nggak sejajar. Berarti justify kontennya itu aku bakal ganti jadi flex star. Berarti alignnya itu di flex star. Kita punya masalah lagi. Kalau aku kasih ke flex star, oke. Jadi gini aja caranya. Ini tetap aku centerin, tapi aku bakal nambahin div baru lagi di dalamnya. Div, kemudian aku taruh lagi div baru di dalam sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau bisa bertanya, Mas ini kok ada 2 div, tapi yang ke-apply cuma yang elemen yang ada di atas ini doang. Karena aku menggunakan selector arrow di sini. Jadi dia bakal ngecek dulu di sini, kemudian dia bakal langsung ngecek ke sini. Sehingga div yang ada di bawah itu nggak bakal ke-apply. Beda dengan kalau misalnya kalian menggunakan teknik apply secara menggunakan cara seperti ini, ya mau nggak mau ya div-nya bakal ke-apply ke semua div yang ada di elemen tersebut. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini make better coffee, well then how to block. Kemudian jika kita inspect, kita punya masalah nih. Jarak antara ini dengan bagian bawah itu terlalu jauh sih. Kalau misalnya kita lihat di bagian layout, nggak ada style. Nih, kita bisa ngelihat marginnya itu 49 pixel. Aku nggak mau terlalu jauh deh ke bawah. Aku pengen jaraknya itu mana ini? Ke bawah itu cuma 19 pixel, itu 20 pixel. Nah, jadi di sini S1-nya kita bisa ubah margin atas bawah itu adalah 20 pixel, kiri kanan adalah 0. Oke.
Sehingga nanti bakal jadi seperti ini. Oke, udah mulai bener lagi. Kemudian berikutnya lagi di sini aku tinggal hilangkan background red kita. Sip, kira-kira seperti ini. Make better coffee. Kemudian kalian bisa ekspor gambar ini, atau nggak usah deh, capek. Aku malas nge-explore ya. Tinggal kalian ekspor terus taruh di sini. Nah, kemudian berikutnya di sini, kalau kita perhatikan, warna dari teksnya adalah hitam, sedangkan yang di bawah ini warnanya jadi abu-abu. Nah, jadi di sini kita akan belajar menggunakan variabel pada CSS. Jadi di sini kita bisa menggunakan var, aku agak lupa, variabel CSS. Karena aku udah menggunakan les sama CSS, jadi agak lupa gimana cara definisikannya. Jadi kalau untuk mendefinisikan sebuah variabel itu kita tulisnya di root, kemudian slash kayak gini. Terus ketika manggilnya menggunakan var dalam kurung nama variabel. Oke. Jadi kita definisikan dulu di sini root. Kemudian kita dash, kemudian mau namanya apa variabel kita. Misalnya aku bikin di sini jadi secondary atau gray gitu. Gray itu propertinya adalah ini. Kemudian nanti di bagian P itu aku bakal definisikan colornya adalah var apa? Gray. Kira-kira seperti ini. Sehingga nanti aku bakal bisa reusable variabel tersebut di tempat manapun. Jadi aku nggak perlu mengingat hex color dari ini. Aku tinggal ngingat, oh namanya adalah gray. Lebih gampang kan kita programmer seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Why learn how to block? Oke, sepertinya udah bener banget nih kita bikin, udah hampir mirip, tapi ini kurang bold. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita coba ganti jadi font weight-nya jadi bold. Oke, itu jadi bolder. Sepertinya nggak bakal ada efek. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan di sini yang versi ini. Malas aku impor, jadi kalian tinggal impor aja terus gunakan dan apply font family-nya di sini. Oke, nggak perlu sih aku ajarin semua. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini kita bakal ngebikin section berikutnya. Nah, di sini sectionnya aku beri nama apa namanya ini? Description section deh. Serah aku mau kasih nama apa. Nah, kita beri nama di sini sectionnya adalah description section. Container. Oke. Container. Kira-kira seperti ini. Sip. Nah, jadi di bagian sini kontainernya kita bisa melihat ini juga terbagi dua, hanya saja ini 60%, ini 40% width-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa styling dulu di bagian sini. Oke, kemudian kita kasih background-nya adalah mungkin hijau kali ini untuk ngebantu kita. Kemudian kita lihat height-nya berapa. Oke, di sini height-nya itu adalah 243 ke atas 39 ke bawah 43 40 yaudah aku ambil aja 40. Jadi ceritanya kontennya itu 243 tapi margin atas bawahnya 40 pixel. Jadi mungkin aku jadikan aja di sini height-nya adalah 243 pixel sedangkan margin atas bawahnya margin atas bawahnya itu atas bawah 40 pixel kiri kanan 0. Kira-kira seperti ini. Sehingga kalau misalkan perhatikan, nah konten kita seperti ini bentuknya. Sebenarnya ada margin kok ke atas. Nah, kalian bisa melihat di sini margin bottom dan top. Dan kemudian kita copy paste lagi padding kita, mana dia nih? Padding di sini. Copy paste padding kita di sini. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mas kenapa nggak di-apply aja paddingnya ke semuanya? Ya, karena ceritanya nanti kita bakal punya padding nggak di-apply ke semuanya. Iya ya, kalau kita lihat-lihat paddingnya sama aja mas semua. Oke, daripada paddingnya kita tulis di semua tempat, ada baiknya kita definisikan aja paddingnya mah di satu tempat, yaitu di body. Oke, jadi body-nya kita taruh di sini deh. Sip, biar kita nggak ngulang-ngulang paddingnya. Nih, kira-kira seperti ini sih. Tapi, nah ada isu di sini. Nah, kita jadi ikutan punya padding. Oke, makanya tadi sih aku definisikan paddingnya itu di masing-masing section. Tuh dia, kira-kira seperti ini. Oke, jadi kita lanjut lagi.
Di sini kita bakal bikin description container, dan description container kita itu punya border di sini dan punya gambar. Mungkin aku ekspor aja di sini. Nah, kebetulan karena gambarnya cukup kompleks, kita ekspornya bukan SVG ya, PNG. Di sini kita bisa ganti kualitasnya jadi dua kali lipat atau 1 kali lipat aja. Aku preview dan aku ekspor di sini. Kemudian aku save jadi dash. Kira-kira seperti ini. Terserah namanya kalian bisa kasih apa. Dan kemudian berikutnya kita bakal bikin elemennya di sini kerangka kita. Jadi aku bikin div pertama untuk di sebelah kiri, aku kopas saja teks yang ada di sini, long establish. Kemudian kopas lagi yang ada di sini, kemudian oh ya, di sini aku harus top up-nya ke H1, long establish. Mungkin ya nggak apa-apa. Kopas lagi di sini jadi P. Atau bagusnya kita ganti di sini jadi heading 2 deh. Soalnya nih judulnya untuk yang paling di bawah sini, bukan judul utama. Kemudian berikutnya di sini dia ada Mei 20 sama read mode. Mungkin ini terakhir kita bikin. Oke. Kemudian di sebelah kanan dia punya gambar sama seperti tadi, kita bakal load dari asset dan kita panggil description PNG. Kira-kira seperti ini. Sehingga bentuknya bakal jadi seperti ini. Oke, jadi coba tebak, kita bakal menggunakan cara yang sama, yaitu flex. Mungkin aku hapus aja nih background green-nya. Oke, dan kita ubah jadi display flex. Udah kiri kanan, kemudian kita definisikan masing-masing width. Jadi aku select dulu description container, kemudian div pertama yang nested itu bakal width-nya adalah 60%. Nah, kemudian sisanya itu jadi si IMG-nya, oke, itu bakal jadi 40%. Nah, kira-kira seperti ini. Hanya saja itu gambarnya jelek, jadi aku bakal ganti object fit-nya jadi cover. Sip, kira-kira seperti ini. Terus deh, biar gambarnya kayak tingginya ini kurang tinggi, coy. Padahal di sini aku panggil 243 pixel tingginya. 143, tapi tidak tinggi dan bentukannya jadi seperti ini. Yowes, kita ubah sendiri ya sesuai kebutuhan. 300 pixel gimana? Enggak, 280. Lebih better sih. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini mungkin disilang aja. Kemudian kita bisa perhatikan long establish itu di tengah. Oke, jadi caranya masih sama seperti tadi. Kita taruh lagi div baru di sini. Oke. Kemudian kita bakal centerin si ini. Oke. Jadi kita displaynya adalah flex, kemudian justify content center, and item center. Oke. Biar dia di tengah long establish-nya. Hanya saja width-nya kita kasih width-nya itu mungkin 300 pixel. Dan kemudian bukan 300 pixel, bukan ini sih. Jadi width-nya itu harusnya width dari elemen yang ada di dalam div ini. Jadi aku nggak select-nya gitu. Kalian bisa menggunakan class name kalau pusing, tapi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Itu dia. Nah, udah bener ya. Tapi kayaknya nggak 300 pixel deh. 403. 400 deh, 400. Nah, jadi lebih ya long establish 400-nya pun juga nggak rapi. Jadi mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. 500. Oke, lebih better. Kemudian berikutnya di sini long establish-nya itu 800, tapi kalau kita inspect di bagian sini itu warnanya adalah ini yang baru. Oke. Jadi aku beri nama di sini dark gray. Oke. Karena aku developer JavaScript, aku menggunakan penulisan camel case. Jadi di sini aku bakal nge-apply pada heading 2. Oke. Apapun heading 2 yang ada di sini, kasih color-nya adalah variabel var dark gray. Kira-kira seperti ini. Oke.
itu dia. Nah, kemudian berikutnya di sini menggunakan gray biasa kita, berarti apapun, taruhnya di atas ini deh. Jadi apapun P yang ada pada description container, kita bakal ganti warnanya jadi gray. Nah, kira-kira sesimpel ini aja. Oke, kita cek lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kemudian berikutnya long establish. Mungkin aku mau lebih bolder lagi, font weight-nya jadi bolder. Pasti nggak ada efek. Ya, biar aja. Dan kemudian berikutnya kita tinggal bikin yang di bawah ini. Oke. Nah, jadi ceritanya ini adalah elemen di atas, kemudian ini di paling bawah. Jadi kita bikinnya gimana ya? Ini adalah, taruhlah ini sebuah car, di bawahnya ada footer. Jadi kita bakal bikin di sini, ini atas bawah, kemudian di sini ada div lagi. Wah, bahaya ya ketika kita nggak menggunakan class name. Oke. Mungkin aku bakal panggil di sini apa ya? Div. Oke. Kemudian aku kasih namanya kelas di sini description left footer, kira-kira seperti ini. Jadi aku bakal nge-styling ini doang. Sip. Kemudian di dalam kontennya itu ada jam, hari, tanggal. Ini mungkin aku kasih P aja. Kemudian di sini ada read more. Oke. P. Kemudian di sini ada read more. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini di bagian flex kita harus ganti jadi flex direction-nya adalah column. Oke. Oke, sorry. Dan kemudian di bagian sini footer itu kita bikin display-nya adalah flex sehingga dia jadi inline seperti ini. Dan kemudian kita bakal ngebikin justify content space between sehingga dia kiri kanan. Dan di sini mungkin aku bakal ngebikin util, jadi aku beri nama font weight bool, sehingga aku bisa nge-apply kelas ini dimanapun nanti. Jadi aku bikin aja font weight-nya jadi bool. Nah, jadi aku bikin di sini comment util. Ya, bintang strip. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bagian bawah ini util, nanti aku bakal pakai di mana aja. Sehingga nanti aku bakal nge-apply-nya di bagian sini aja. Class font weight bool untuk bagian read more. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jadi satu section lagi udah selesai. Kemudian berikutnya kita lanjut ke section ini. Nah, yang paling menarik. Di sini kita akan memanfaatkan yang namanya grid nanti. Oke, jadi aku bikin di sini section, kelasnya adalah container. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi container itu nanti bakal punya car. Nah, jadi mungkin aku bikin aja di sini car. Kemudian di sini car. Nah, sehingga bentukannya jadi seperti ini. Car 3 buah. Kemudian kayaknya tingginya ini berapa ini? Tingginya aja 382. Oke, jadi kita, ya terserah deh, kita pikirin aja sendiri kira-kira berapa tingginya. Mungkin 400 pixel, kita kasih warna tingginya. Height-nya 400 pixel, kira-kira seperti ini. Kemudian, ya seperti biasa deh, aku kasih background untuk mempermudah kalian tahu, oh ini adalah kontennya ya. Nih. Kemudian kita kasih margin atas bawah itu 40 pixel. Klik kanan 0. Nih, kira-kira seperti ini. Jadi dia punya margin atas bawah, kira-kira seperti ini. Oke, biar ada margin mereka gitu. Dan ada jarak antar section. Dan seperti biasa kita gunakan padding 10%, kemudian 0 atas, kiri kanan. Sorry. Atas bawah 0, kiri kanan 10%. Nah, biar car kita taruhnya kayak gini. Dari sini kita bakal menggunakan yang nama display grid. Jadi di grid itu kita bisa ngebagi
size dari konten kita itu sama rata. Nah, kalian bisa melihat di sini, dia langsung otomatis berubah. Dan kemudian di sini aku bakal menggunakan grid template column, dan aku bakal nge-repeat-nya itu sebanyak 1 vectors 3 kali. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, mungkin untuk sekarang nggak bakal kelihatan. Jadi ceritanya kalau misalnya aku nge-styling di content container, oke, kemudian aku bikin di sini background-nya itu adalah green, oke. Kemudian aku kasih height-nya adalah setinggi dari kontainer kita. Sorry, lebih tepatnya konten container. Kemudian di sini aku kasih kelasnya adalah car, oke. Aku kasih kelasnya adalah car, kemudian kita bakal nge-styling car tersebut. Nih, kira-kira seperti ini. Oke, nah kalian bisa ngelihat di sini car-nya udah kebagi satu sama lain. Dan kemudian kemudian kita kasih gapnya mungkin jaraknya 10 pixel, sehingga mereka ada jarak antar masing-masing car. Kemudian berikutnya kita pengen dia itu terbagi jadi 3. Oke, repeat satu fraktur kali 3. Bentar, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Ya, salah berarti aku berarti. Tapi repeat 3 kali. Kemudian size-nya 1 fraktur. Nah, kira-kira seperti ini. Udah bener ya? Nah, kemudian berikutnya gap-nya itu mungkin kalau kita lihat di sini kiri kanan itu 33 pixel. Jadi aku kasih 30 aja deh di sini. Nah, sehingga kalian bisa ngelihat otomatis car kita udah kebikin. Dan sepertinya car-nya udah bener, tinggal kita styling. Oke. Jadi di car ini aku bakal ngasih format, di dalamnya ada gambar, oke. Kemudian di dalam gambar ada car body. Oke, aja div, bikin kelas namanya car body. Kemudian di dalam car body itu ada car footer. Di bawahnya lagi car class car footer. Oke, jadi mungkin kita copy paste aja di sini long establish heading 3. Kemudian kopas aja mah yang ada beginiannya. Kemudian di sini ada tanggal. Kita taruh lagi di sini mungkin P juga sama seperti tadi. Kemudian di sini P lagi read more. Oke, kira-kira sesimpel ini aja. Kita bikin skeletonnya dulu, tinggal kita styling. Dan ini kita bisa copy paste dan taruh ke 3 konten kita. Oke, nah sekarang tugas kita adalah nge-export ini, tugas kalian. Ekspor ini kemudian boleh ganti jadi 1 kali atau 2 kali, bebas. Aku save as, aku bikin car 1 aja mah biar gampang ingatnya. Kemudian di sini ekspornya adalah car 2. Kemudian di sini adalah car 3. Tapi kalau kalian bikin project kasih nama yang proper ya, jangan kayak begini. Soalnya aku juga nggak tahu maksud gambar ini apa. Kalian bisa ganti misalnya student lagi belajar atau apa kayak dalam bahasa Inggris gitu. Di sini laptop atau gimana, laptop 1, laptop 2, di sini student learning atau gimana. Nah, berikutnya lagi di sini kita bakal panggil source-nya dari asset car 1. Nah, biar gampang kan. Kemudian di sini asset car 2. Dan di sini asset car 3. Nah, itu makanya aku ganti namanya jadi car 1 2 3 biar gampang. Nah, di sini kalian bisa ngelihat gambarnya nggak full. Dan sepertinya tingginya itu dari car kita itu kayaknya lebih gitu. Nah, jadi kita ganti height dari car itu udah benar 100% dari kontainer. Tapi karena kontennya itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi kurang tinggi kita. Jadi mungkin kita kasih min height jadinya di sini. Min height 400 pixel. Oke, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya lagi di sini tinggi dari gambar kita itu 179. Jadi untuk kita styling car lagi di sini. Car. Oke, jadi car itu kita styling car img itu display object fit-nya itu adalah aku beriin cover, kemudian height-nya adalah berapa di sini 180 pixel deh, kira-kira seperti ini.
Kalau misalnya kita lihat tingginya udah refresh, kita lihat di sini kita punya kelas car, kemudian kita nge-select img yang ada di dalam sini, dan kita kasih width-nya adalah 100% dari container car. Nih, kira-kira seperti ini. Dan kayaknya kurang benar, mungkin tingginya kurang tinggi. Kita kasih 240. Dah, jadi lebih oke deh. Aku cocoknya 240 aja. Dan mungkin jangan cover sih, jadi fill sehingga dia full, kira-kira seperti ini. Oke. Dan next berikutnya lagi di sini, kita punya satu yang lupa sih, lupa. Di sini kayaknya ada border box shadow ya. Kita styling itu dulu deh. Kita balik ke bagian bagian description container. Description container. Nih, kita kasih box shadow. Box shadownya 0, 2 pixel, 4 pixel, 0, RGBA. Seperti yang kita bikin di navbar tadi. Oke. Salah styling, harusnya kita naruh ini di bagian div sebelah kiri. Oke. Nah, kalian bisa ngelihat di sini ada box shadow-nya, tapi nggak jelas. Kita kasih mungkin box shadow-nya itu 48. Untuk kiri kanan, sini mungkin kasih 2, 3, 4 pixel. Sini kasih 4 pixel deh. Nah, dia begini sih bentuknya. Sini tetap 0 aja lah. Oke, 4 pixel. Sini 22 deh, 2. Nggak kelihatan ya. Box shadow. Ini box shadow atau apa nih? Oh, gitu. Oke. Jadi dia punya shadow untuk kiri kanan, tapi di atas ini kayak border gitu. Oke, jadi kita kasih aja border. 1 pixel solid, kemudian kasih var gray. Gray, kayaknya nggak cocok gray deh. Mungkin kita select warna yang lain deh, mungkin gray dari sini. Kemudian kita kecilin. Sip. Kemudian kita save. 1 pixel solid. Oke, bordernya. Dan kayaknya aku butuh di sini border top aja sih, border top doang, yang di bagian atas doang aku mau stylingnya. Itu dia. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Oke, udah paling bener banget ini kayaknya. Oke. Next kita lanjut ke sini. Jadi ceritanya car kita itu perlu kita kasih border juga sih. Box shadow. Mungkin kita box shadow lagi, box shadow 0, 2 pixel, 0 RGBA seperti ini. Dan mungkin kita ganti dulu backgroundnya jadi putih. Kira-kira seperti ini, dan kemudian kita bisa customnya dikit. Mungkin aku kasih tahu ke kalian gimana caranya. Kita reset dulu. Aku pengen ngasih radius. Oke. Jadi di bagian car sini aku menggunakan border radius. Siapa tahu kalian bisa butuh. Biar dia ada sedikit edges di sini. Border radius di car. Aku nggak ada efek nih, 50%. Border radiusnya nggak ke efek di sini. Kenapa itu? Oh, karena dia pakai gambar. Jadi gambarnya nggak ngikutin. Jadi intinya border radius itu kayak kita ngebikin lengkungan di kontainer kita. Oke, jadi lanjut lagi mah, nggak usah dipusingin. Di sini kita bakal nge-styling long establish-nya. Jadi ceritanya di car tadi itu kita punya car body ya. Oke. Jadi kita nge-select
car body yang ada di dalamnya, dan kemudian kita bakal ngasih padding atas bawah yang mungkin 10 pixel aja mah, biar konten kita itu ada jarak 20 deh, 20. Itu dia, jarak atas bawah kiri kanan. Dan aku pengen di bagian car kemudian heading 3 ini, aku pengen font size-nya itu sesuai dengan yang di sini. Font size-nya berapa ya? Oke, aku kasih 20 pixel. Font size-nya adalah 20 pixel dan aku pengen margin-nya itu atas bawah, jaraknya di sini mana ya? 15 pixel ke bawah, berarti atas 0 ke bawah 15 pixel, kiri kanan 0. Oke, itu dia. Dan kemudian di sini atas bawah kiri kanan 00. Nah, udah bener nih. Sip. Kemudian lagi di sini untuk semua P, P itu colornya gray. Variable color kita yang gray. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sepertinya size-nya di sini font size-nya adalah 14 pixel. Jadi kita ubah dulu font size jadi 16 pixel di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian sedikit lagi yang perlu kita ubah adalah kita select car, kemudian atau di bawah sini deh, biar sesuai urutannya, car footer yang ini. Oke. Jadi kita menggunakan cara tadi, display flex, justify content, space between. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, dan kita kasih padding. Kita kasih padding mereka, padding atas bawah 0, kiri kanan itu 20 pixel. Biar dia ngikutin, kira-kira seperti ini. Atau daripada kita nge-apply di masing-masing ini, baiknya kita ngasih paddingnya itu mah di car aja. Berarti taruh aja di sini satu padding, dan car body ini nggak butuh, dan ini tinggal kita hapus. Save. Oh iya, bahaya, jangan deh. Makanya sengaja ya aku ngasih padding di sini. Jangan, biar nggak ke-apply semua car, jadi kita nge-apply-nya cuma di car body sama di footer doang. Soalnya kalau kita nge-apply di car, nanti ikutan ada padding di gambar kita. Oke. Next berikutnya di sini kita di bagian read more, kita kasih kelasnya adalah font, weight, kemudian bold. Kira-kira seperti font, weight, bold. Font weight bold. Mungkin aku ada salah tulis nggak? Font weight bold. Font weight bold, read more. Kenapa ini nggak ke-apply? Aku ganti colornya jadi red. Oke, kenapa ini nggak ke-apply font weight bold aku? Car footer font weight bold. Font weight bold. Agak aneh juga sih. Ya wes, aku nggak tahu kenapa. Mungkin kita langsung begini, car footer, kemudian kita select P yang di dalamnya. Oh, soalnya di sini ada dua P ya. P pertama dan P kedua. Gimana caranya ya? Read more ini kita kasih kelas aja deh. Kelasnya adalah read more. Kita bikin di sini read more, font weight-nya bold. Aku nggak ngerti kenapa ini nggak ke-apply bold-nya. Kita coba inspect deh. Kenapa ini nggak bisa? Aneh banget. Kita klik di sini, kita kasih font weight bold. Semua P, jangan deh. Kita matikan font weight bold. Nah, bisa mah di sini. Tuh, berubah dia. Tuh. Tapi yang lucunya di sini, oh iya, yang ke-apply cuma di sini doang. Sorry. Berarti aku harus nge-apply-nya itu di semua car. Sorry, aku kebiasaan pakai React. Biasanya aku bikin komponen dulu sekali, ntar tinggal di apply aja mas semuanya.
Sip. Nah dia. Sorry, aku berarti udah benar itu. Ke apply-nya tadi sebelah kanan, nggak kelihatan sama aku. Oke, jadi kita nggak butuh kelas ini. Read more, hapus saja. Kemudian berikutnya di sini kita udah selesai satu section dan sepertinya shadow untuk car kita itu kurang oke ya. Kayaknya kita ganti di sini jadi 48. Nah, biar jadi lebih jelas. Kemudian di sini aku mau ngasih 0,2 mungkin. Enggak, 0,1 aja. Tapi di sini aku mau kasih behavior jika di hover, oke. Aku pengen box shadow-nya itu sama seperti ini, tapi jadi lebih tebel aja mah. Nah, oke. Jadi kalau ketika aku hover dia jadi lebih tebal, tapi aku pengen ngasih cursor itu adalah pointer. Kemudian aku mau ngasih di sini transition 0,3 second biar ada sedikit smooth animasi transisi antara shadow awal dengan akhir. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kemudian berikutnya di sini kita bakal ngebikin section yang ini. Oke. Apa ini? Nama sectionnya aku nggak tahu. Aku bikin di sini section class. Apa namanya ya? Kita beri nama di sini apa bagusnya? What is aja deh. What is container? Aku nggak tahu namanya apa ya di sini. Aku juga bingung. Kemudian di sini aku bikin div sama seperti tadi, div. Kita kopas saja mah yang ada di sini. Di sini kita pakai heading 1. Oke, di sini kita pakai P. Kemudian di sini sama kayak tadi mah. Di bawahnya ada footer lagi. Sini dia tulis jadi Mei 20 dan di sini ada read more lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita ekspor, desain, kemudian kita ekspor. Ini dia aset kita. Kemudian kita bikin dash 2 aja lah. Jadi kita panggil di sini div img dari aset, kemudian dash 2. Ini what is tadi ya, what is. Oke, aku kasih namanya itu aja ya. Dan sepertinya kalau aku save dan kita lihat di sini gambarnya nggak keload. Kenapa itu gambarnya nggak keload? Karena mungkin kita kasih hack-nya dulu. Hack dari si what is container. Oke. This container hack-nya mungkin minimal 400 pixel. Oke, sorry. Min hack itu 400 pixel kita kasih. Oke, dan kita bisa melihat di sini gambarnya nggak keload. Kenapa? Kalau misalnya kita load yang description 1 bisa, tapi ketika kita ngeload description 2 itu nggak bisa. Berarti ada isu dengan file tersebut. Kalau kita perhatikan di sini dan kita klik card 2, itu description 2, itu aku salah ekspor. Yang kita ekspor tuh harusnya klik di sini dulu, kemudian kita ekspor dan klik preview, ya biar kita nggak salah ekspor. Dan kayaknya biar HD aku bakal ganti di sini kualitasnya jadi 2 kali lipat. Oke. Aku save as, kemudian aku replace description 2-nya. Oke. Nah, baru benar. Oke, next berikutnya kayaknya tingginya nggak benar ini. Tingginya 500 pixel. Jadi kita nggak menggunakan min height, tapi tinggi. Max height. Oke. 500 deh. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita bakal nge-styling satu-satu. Jadi what is container, div pertama, itu seperti biasa kita bikin display flex, kemudian justify content center, align item center, kemudian div kedua, what is container, kemudian div kedua, yang ada di dalam div tadi, itu kita akan definisikan width-nya mungkin 400 pixel.
Nah, sehingga kayak gini. Kemudian what is containernya kita kasih juga display flex. Oke, biar dia kiri kanan. Kemudian kita kasih padding atas bawah 0, kiri kanan 10%. Sama seperti biasa. Oke. Dan kemudian di sini div pertama itu flex column. Flex direction column. Oke, udah benar kayak gini. Kemudian berikutnya di dalam what is container, di bagian gambarnya, itu kita kasih width-nya 100% dari kontainer dia. Width 100%, oke. Ada yang salah di sini. Mungkin bagusnya kita urap dulu dalam sebuah div di sini. Nggak usah. Gambarnya itu kita kasih width yang benar. Oke. Jadi ceritanya kiri kanan itu 60% di kiri, 40% di kanan. Jadi di sini aku kasih width-nya 60%. Kemudian di sini width-nya itu 40%. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, loh, udah benar. Kayaknya nggak benar deh. Background red. Oke, udah bener banget nih berarti. Buat is lorem ipsum width-nya 60%, background yellow. Oke, ini 60% yang 40%, tapi kayaknya enggak deh. 57, di sini sisanya berarti 43. Enggak lah, 50%, 55, di sini 45 gimana? Oh, sorry, ini yang lebih gede, cuk. Sorry, 55, di sini 45 deh. Terlalu jelek. Kayaknya height dari tinggi ini kurang tinggi deh. Jadi max height-nya nggak usah max height dah. Height-nya itu 600 pixel gimana? Kontainer kita. Biar jadi lebih tinggi. Kemudian di sini 43. Di sini kita kasih width-nya 52. Oke, biar aja deh kayak gini. Kayaknya udah oke. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bagian what is container itu padding kan 10% ya. Tapi yang lucunya di sini nggak full width dari gambar kita. 52 di sini 43. Oh iya, 52 tambah 43 aja belum 100%. Berarti harusnya di sini aku kasih kalau di sini 52 berarti 48. Nah, loh kayak gini. 48 lah. Sip. Nah, berikutnya di sini kita bakal ambil warna dari yang ada di sini untuk bagian kiri. Itu kayaknya warna apa di sini mah? Ini dia. Kita bakal menggunakan variabel baru, itu kita bikin gray light. Harusnya light gray sih. Tapi ya wes deh, udah kebiasaan aku bikin beginian dari awal. Oke, jadi di sini bagian what is container di div sebelah kiri itu background itunya adalah ini gray light dari variabel yang barusan kita bikin. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sehingga warnanya udah benar. Dan di sini nggak usah aku styling ya, mungkin kalian ya udah aku styling sebentar deh. Ya wes aku styling aja supaya cepet sih sebenarnya. Font size-nya berapa di sini? 40. Ya wes, berarti semua satu yang ada di dalam what is container itu aku ganti jadi font size-nya jadi 60 pixel, dan seluruh P yang di sana color-nya itu adalah var gray. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, itu size dari P-nya adalah 16 pixel. Font size 16 pixel di sini. Oke.
Kemudian bagian footernya kita kasih kelasnya aja di sini, kelas footer, oke. Kemudian kita select di sini mungkin di bawah sih kita bikinnya bagusnya. Oke, di sini what is container, kemudian footer. Displaynya adalah flex, justify content, tebak-tebak, space, width. Oke. Sebentar. What is container? Oh iya, berarti di dalam dulu deh. Di dalam div baru ada footer. Kira-kira seperti ini. Nah, baru benar. Kira-kira seperti ini. My 20 read more, dan read more-nya kita kasih class font weight, kemudian weight bold, biar dia bold. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kayaknya kita bakal ngasih margin untuk what is container. Margin atas bawah itu seperti tadi 20 pixel, 40 pixel, kemudian kiri kanan 0. What? Ini kenapa ini? Kasih height-nya. Oh, sorry, salah taruh. Harusnya di what is container ini. Oke. Nah, udah benar. Jadi ada jarak ya masing-masing section. Kemudian di sini kita ada see more. Oke, button toh. Buttonnya itu mungkin kita taruh di bawah section ini. Kita bikin section class button container. Oke. Dan di dalamnya ada button. Button itu tulisannya di sini apa ya? See more. Kira-kira seperti ini. Berarti di see more itu kita bakal ngebikin di sini see more container, button container, sorry. Kita bikin displaynya adalah flex, tapi di sini aku pengen justify content align, flex n. Tujuannya adalah biar dia ke kanan. Sini, tuh dia see more. Dan aku kopas lagi, aku bikin dulu paddingnya. Padding seperti biasa, atas bawah 0, kiri kanan itu adalah 10%. Tuh dia. Nah, kita punya see more dan kasih margin juga deh. Margin kita ini sama semua, jadi aku copy paste saja kayak gini. Oke. Kemudian kita bikin see more. Oke. Aku bikin dulu di sini kelas namanya btn. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, mungkin aku ganti dulu kelasnya deh. Kelasnya adalah btn. Oke. Jadi kita punya sebuah button dan buttonnya itu ingin kita styling. Jadi kalau untuk warna dari button kita ini di sini, ini kayaknya color primary deh. Untuk primary color dari sini. Kita zoom, klik. Nah, ini deh. Nah, kita bikin variable baru di atas. Aku bikin di sini primary. Di warna primary dari website kita ternyata ungu. Oke. Jadi di sini aku bikin dulu background-nya adalah si primary tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini warnanya jadi ungu. Kemudian aku pengen outline-nya adalah none. Kemudian aku pengen border-nya juga none. Tuh, biar rapi. Kemudian aku pengen padding. Jadi padding atas bawah itu 5 pixel, kiri kanan itu kira-kira 15 pixel. Biar button kita lebih fat. Mungkin kita kasih 10 pixel. Oke. Kira-kira seperti ini. Dan kita kasih min width, minimal lebar dari button kita itu pastinya 60 pixel mungkin. Oke, mungkin kurang lebar 80. Min width-nya kenapa nggak apply? Yes, nggak perlu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kita kasih color-nya itu adalah white. Oke. Dan kalau misalnya kita zoom, kita kasih border radius 5 pixel. Tuh, biar ada jarak, biar ada ya efek rounded gitu di sudut-sudutnya. Dan kita perhatikan shimmernya itu tebal, berarti font weight-nya adalah bold. Tuh, kira-kira seperti ini. Oke. Mungkin kalian bisa kopas saja icon yang ada di sini terus di-apply di dalam button. Gak usah aku ajarin deh, yang begitu gampang. Oke. Nah, jadi kita udah selesai ngebikin di sini shimmer.
see more, no, iya, kita tambahin deh biar rame button kita. Dan kemudian berikut terakhir kita bakal ngebikin footer di sini. Oke, jadi footer ini gampang banget bikinnya, kayak bikin navbar. Ya tinggal bagi dua aja mah. Oke, jadi kita bikin di sini footer. Jadi kita bikin di sini kita styling footer kita. Oke, jadi displaynya adalah flex, kemudian justify content space between. Oke. Kemudian kita bikin di sini border top. Border ya. Kasih di sini border top. Topnya itu adalah mungkin gray, tapi kita gini. Oke. Sehingga bentukannya jadi begini. Mungkin height-nya kita kasih dulu ya. Height-nya itu berapa ya? Navbar kita tadi navbar height-nya 85. Ya, berarti putar kita 80 deh. 80 pixel. Ganti tidak terapply. Aku save dulu. Jadi kita punya footer tapi nggak nampak. Nggak kelihatan cuy. Kita kasih merah ininya. Nggak nampak ya. Oke, mungkin nggak bisa ke apply nih border topnya. Backgroundnya red. Ini dia. Oke, kemudian kita mau styling sedikit. Di sini ada tulisan hot copy 2020 copyright reserve. Jadi di sini kita kasih deh copyright dari orang yang nggak bikin ini. Kita kasih P-nya ini. Kemudian hot copy-nya aku bolehin aja deh. Pakai bol yang biasa aja. Kemudian di sini kita punya 3 gambar dan gambar itu bisa kita kopas dari navbar tadi. Oke, div. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bentuk udah benar footer kita. Kemudian tinggal dikasih padding. Oke. Padding adalah 10 atas bawah 0, kiri kanan 10%. Dan kita bakal align ke tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kayaknya kita butuh ganti gapnya deh. Jadi footer. Kemudian div itu kita select, kemudian kasih gap. Kira-kira mungkin 30 pixel kira-kira. Oke. Dan gap itu hanya bisa kita apply ke display flex dan grid. Jadi gue kasih dulu di sini displaynya adalah flex. Oke, kemudian aku save. Itu dia. Iya, 30 pixel. Udah benar. Dan sepertinya untuk dari keseluruhan web kita itu udah selesai. Ini dia yang udah kita pelajari hari ini. Dan kalau misalnya aku screenshot, nah ini adalah bentuk dari web kita. Kalian bisa install extension di Chrome, namanya Go Full Pack. Nah ini adalah bentuk dari web yang sudah kita bikin. Ini adalah Figma. Ini adalah yang barusan kita bikin. Tinggal di-adjust saja sesuai kebutuhan kalian. Udah mirip ya. Dan bedanya ini versi web. Sip. Nah kemudian berikutnya mungkin di sini aku bakal ngebikin sedikit bonus doang sebelum aku tutup. Masalah responsivitas. Oke. Dan kalau kita ganti ke mobile ini udah hancur total, cuy. Jelek, sumpah jelek. Jadi di sini kita punya banyak PR. Oke. Jadi kalau di sini kita bakal menggunakan yang namanya media query. Oke. Jadi kita panggil dulu. Jadi untuk start media query CSS, oke. Kita lihat di internet, kenapa ini jaringan aku jelek. Oke. Media query, kalau misalnya kita ngelihat di W3 School, itu cara penulisannya kira-kira seperti ini. Media, only screen, dan ada max width-nya gitu. Oke, jadi kita kopas aja ini. Kemudian kita ganti jadi 400 pixel aja deh. 420 pixel. Anggap aja ini untuk mobile. Oke. Nah, jadi maksudnya apa media query ini? Jadi ketika width dari device kita itu udah segini width-nya, dia bakal nge-apply style baru di sini. Oke. Jadi mungkin aku mau bikinnya satu-satu dulu. Ini udah nggak bener ini. Jadi yang bikin rusak itu sebenarnya bagian sini. Di bagian description container hero SVG. Oke, hero container. Jadi ngomong nge-styling dulu di sini, hero container. Kemudian aku pengen hero container itu
flex wrapnya itu jadi wrap 1, aku save. Kemudian berikutnya nanti aku pengen, jadi nanti flex itu bakal nge-wrap kalau misal widthnya 100%. Jadi ceritanya aku bakal nge-select lagi di sini hero container, kemudian div-nya, jadi aku ganti, tadi kan 50% ya, aku ganti di sini jadi 100%. Nah ini tujuannya aku pakai persentase, kemudian gambarnya aku jadikan 100% juga. Nah sehingga bentukannya seperti ini. Oke, dan yang ngebikin website kita itu jelek sebenarnya masalah grid. Oke, mungkin kita perbaiki di sini dulu deh. Di grid kita di bagian content container yang ada di sini, itu kita bakal styling lagi content container. Jadi kita nanti ketika dia udah jadi mobile itu kita ganti jadi flex template column flex template column, grid template column, jadi satu structure aja sehingga dia bakal rapi kayak gini. Oke, dan kita tinggal perbaiki aja kesalahan dan masalah yang barusan kita bikin. Oke, jadi kita coba perbaiki satu-satu layoutingnya dulu. Oke, jadi ini masalahnya di sini lagi. Jadi kita menggunakan teknik yang sama di bagian description container. Jadi description container. Oke, kita bikin flex wrap-nya adalah wrap. Kemudian description container itu div-nya kita kasih width-nya 100%. Kemudian description container yang ada di sini di bagian gambarnya kita kasih width-nya 100%. Oke, kita perbaikinya satu-satu ya. Oke, jadi kalau kalian jadi seorang developer, perbaiki satu-satu. Dan kita punya masalah lagi di sini, width dari mana ini? Ini siapa ini? Dari P-nya bukan, berarti div yang kedua. Berarti di sini description container kemudian div yang ada di sini itu width-nya kita kasih 100% juga. Nih, div yang keduanya, sorry. Tuh dia, biar dia rapi kayak gini. Tuh, udah mulai rapi. Nanti kita perbaiki. Dan kemudian di bagian flex wrap-nya udah benar. Kemudian kita punya masalah lagi. Ini car-nya itu nge-overlapping terhadap description container. Jadi kita coba troubleshooting dulu masalahnya di mana. Jadi kalau misal kita perhatikan, kita punya height tadi di bagian description container itu adalah 280 pixel. Nah, jadi kalau di sini kita nggak bisa pakai itu lagi. Jadi description container itu kita kasih height-nya 100%. Nah, biar dia nggak overlapping kayak gini. Oke. Kemudian berikutnya lagi ada masalah di bagian sini. Oke. Jadi kita bakal sama seperti tadi di bagian mana nih? What is container. Nih, coba lagi what is container. Kita ganti jadi flex wrap. Flex wrap jadi wrap, kemudian height-nya jadi 100% deh. Oke, kemudian what is container div-nya itu width-nya 100%. Kemudian 100% dan gambarnya itu 100%. Jadi hampir mirip aja sih bentuk stylingnya. Ini dia. Dan kemudian div di dalam div-nya itu 100%. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bakal lihat kita punya masalah di sini. Navbar kita. Mungkin untuk part 2 mungkin ya. Aku nge-fixnya gimana caranya bikin navbarnya bisa ketika diklik dia turun ke bawah. Nah, untuk kondisi sekarang itu solusinya adalah bagian navbar. Untuk bagian nav menu itu bakal aku display none. Oke. Nav kemudian menu displaynya none dulu. Oke. Mungkin di part 2 kita bakal bahas gimana caranya. Oke, jadi ini udah persis dan rapi. Nanti kita bakal rapikan lagi. Kemudian di sini ada bagian make a better coffee. Make a better coffee itu bagian hero container lagi. Berarti bagian hero container yang ada di sini. Oke. Kita bakal bagian hero container, kemudian di satunya
itu font size-nya mungkin kita ubah deh jadi lebih kecil. Jadi mungkin 20 pixel. Kecil banget, 30 pixel. Oke, is good, not 36 mungkin is good, yes. Dan kita kasih di sini text align-nya center. Oke. Kemudian di sini hero container bagian P-nya itu font size-nya mungkin 18 pixel deh. 18 pixel. Oke. Kemudian kita text align-nya center. Oke, mungkin kita ganti di sini jadi lebih gede, 22 pixel. Well into how to block, oke. Kemudian di bagian sini kita kasih height-nya mungkin lebih tinggi deh. Height-nya itu mungkin 300 pixel. Nah, biar lebih bagus sih bentukannya kayak gini. Oke. Dan kemudian di sini kita jangan lupa hero container kita kasih height-nya jadi 100% biar kontennya nggak overlapping. Oke, good. Make a butter coffee. Kemudian jangan 300 deh, kayaknya 200 udah cukup mungkin. Oke. Kayak gini aja. Mungkin 250. Oke. Make a butter coffee. Dan how to block, kalau kita inspect sini ini tingginya dari SVG. Width, kemudian height-nya itu 100%. Nah nih, biar jadi lebih rapi lagi. Sip. Dan berikutnya di sini bagian long establish. Di bagian sini di description container. Oke, di sini. Jadi kita harus taruh tengah lagi nih. Jadi description container, kemudian kita select semua apa kita pakai di sini? H2 ya. Semua H2 yang ada di sini kalau mobile size itu bakal ke tengah, text align center. Oke, kemudian P-nya juga text align center. Jadi di sini kita panggil description container, kemudian P, biar kita apply style yang sama pada dua elemen atau kelas yang kita select. Itu dia. Kemudian berikutnya di bagian sini, aku pengen kayaknya padding untuk sini, kayaknya kurang rapi deh. Jadi description container bagian sini, nih, description container left footer, aku pengen ngasih padding, kiri kanan itu mungkin 10%. Padding. Read more, oke. Description left footer, description container, mungkin padding left itu 10%. Oke, kemudian padding right, padding kanan itu 10% juga. Terus, nah, paddingnya. Oke, daripada kayak gini, mending aku kasih aja padding untuk description containernya deh. Padding 10%. Berarti kalau description container, berarti taruh paddingnya di sini deh. Oke. Biar dia rapi dan ada jarak. Refresh. Paddingnya itu harusnya milik yang di bagian sini sih. Berarti paddingnya itu di sini sih harusnya taruh. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti paddingnya kita tinggal ganti aja jadi 5%. Tuh, nah jadi lebih rapi ya. Nah, kemudian berikutnya di sini height dari gambarnya mungkin kita mau lebih tinggikan lagi. Height-nya itu mungkin jadi 300 pixel mungkin. No, 200 pixel. Yes, oke. Kemudian next berikutnya lagi di sini kita punya bagian section car, oke. Bagian sini content section, content container, oke. Di sini kita bikin content container itu kalau kita select gambarnya, content container bukan content container sih, tapi lebih tepatnya car-nya. Car img.
kemudian height-nya height 200 pixel. Nah, biar dia lebih ngikutin ya. Oke, dan untuk yang lainnya itu udah benar. Tinggal ini sih yang kita perbaiki lagi. What is ini? Oke, jadi what is container yang ini seperti tadi. What is container? Kemudian bagian H1-nya doang, H1 itu aku mau bikin font size mungkin seperti tadi 36 pixel. Oke. Yang text align itu adalah center. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh, kayaknya lelet nih refreshnya. Oke. Dan coba tebak untuk P aku lakukan hal yang sama. P aku ganti aja di sini jadi 22 pixel. Mungkin terlalu besar jadi 18. Oke. Kemudian kita ngasih padding deh untuk what is containernya. What is container. Kita ngasih padding 5%. Sebawahnya kosong, kiri kanan 5%. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, no problem. Kemudian di bagian sini udah benar. Mungkin aku mau mindahin di sini sih. Flex swap position. Oke. Ordering flex element. Oke, jadi di flex itu ada order. Jadi 1 2 3 gimana gitu. Jadi aku mau menggunakan kolom reverse. Oke. Jadi di kolom reverse, jadi aku pengen tadi flex direction jadi kolom reverse. Biar gambarnya di atas. Nih dia. Kira-kira seperti ini. Dan berikutnya di sini di bagian read more, bagian footer, berarti kita bakal nge-styling padding lagi nih mah. Berarti paddingnya daripada kita efekkan di sini, kita bikin dulu what is container div, ya seperti ini. Nah, biar ke-play ke semuanya. Dan di sini kayaknya width dari ini harusnya kasih 100% deh, biar dia nggak keluar. Tes. Kenapa ini ya? Terlalu lebar. Harusnya nih nggak ngikutin kayak gitu ya. Sebentar. Ini di bagian div yang ini harusnya kalau aku hapus paddingnya dia ngikut. Notice-nya 0,5. Oh, karena size dari fontnya terlalu besar. Mungkin aku ganti 32 aja. 32 dan di sini mungkin jadi 16 mungkin. Oh, aku tahu kenapa. Di sini udah benar, width-nya 100%. Tapi P-nya itu ku ganti jadi width-nya 100%. Tadi karena kita definisikan width-nya manual tadi kan. Berarti width di sini 100%, di sini 100%. Kontainernya sih lebih tepatnya kita kasih 100%. Ya. Kenapa gitu ya? Bentar, kita inspect dulu. What is container? Kemudian kita klik ke sini. Bagian sini itu width-nya kan 48, terus kita ubah jadi 100%. What is container? Oh iya, kita udah definisikan lagi di sini. Oke, jadi what is containernya yang ini pindah ke sini sih. Soalnya kebikin 2 tadi sama aku. Jadi ke apply 2 stylenya. Jadi harusnya di sini, ini kita cut ke atas ke bagian what is container yang benernya. Yang di sini. Nah, kemudian what is container yang ini kita hapus. Sorry banget. Jadi dibikin di bagian sini. Oke. Nah, baru benar. Oke. Karena ke apply 2 kali stylenya. Nah, kemudian di sini see more now. See more now itu kan di bagian button section ya. Oke, kita copy di sini button container. Kita bikin aja di sini button container, kemudian justify content center. Nah, biar dia ke tengah.
Kira-kira seperti itu. Dan kemudian berikutnya di bagian footer kayak gini. Kita bikin aja justify content, flex direction-nya jadi column. Flex direction jadi column. Nah, biar dia lebih rapi seperti ini sih. Mungkin aku bikin di sini flex direction column reverse. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi biar dia lebih rapi. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ini teksnya kurang rapi, berarti what is container bagian mana ini? Div. Oh, harusnya paddingnya taruh di sini. Sorry. Nah, jadi lebih rapi dan kita punya masalah baru ketika kita nge-play padding di sini. Itu dia nggak ngikutin. Oke, berarti kita ngasih satu-satu deh. Jadi nanti kalian apply aja paddingnya di sini. Di bagian situ. Oke. Nah, jadi di hari ini kita udah banyak belajar mengenai HTML fundamental dan cara ngebikin landing page dari sebuah mockup, dan kalian bisa ngelihat di sini website kita responsif, baik dari versi web dan dengan versi mobile. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian tinggal custom lagi. Dan sepertinya di sini ada lebih sih. Masalahnya di mana lagi nih? Apa yang ngebikin dia lebih? Kita bikin 100% deh, 100%, kemudian kita refresh. Oke, udah benar sih, benar. Make a better coffee. Di sini, font size-nya jadi 34. Oke, elemen style-nya width 100%. Nah, ini yang kurang kita satu lagi. Oke, jadi kita pindah lagi ke atas sini. Make a better coffee. Itu hero containernya harus kita set size-nya itu hero container yang di bagian bawah sini itu kita harus kasih width-nya 100% deh, biar dia nggak keluar. Refresh. Hero container itu width-nya 100%. Oke. Sebentar. Tadi kita nge-apply-nya di mana ya? Sorry. Ini kan hero container. Nah, kemudian di bagian sini, bagian hasad di bagian sini, di bagian sini. Oh iya, di bagian satunya berarti width-nya jadi 100%. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, biar dia nggak kemana-mana. Kenapa tadi kacau seperti itu? Karena ceritanya ketika di versi web kita kan mendefinisikan width-nya manual gitu. Kalau misalkan kalian perhatikan lagi di sini, dia bagian H1, nah kan kita kasih width 360. Oke, jadi di hari ini kita udah banyak belajar, udah ngebikin landing page pula, dan kalian bisa manfaatkan ini sebagai portofolio kalian di CV atau dimanapun itu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton Tahu Coding, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Aku ucapkan terima kasih, dan mungkin ke depan aku punya konten untuk Laravel Mitrans, REST API, bahkan untuk bikin project Laravel 8 dan React. Oke, terima kasih semua. Aku tutup.